Selamat siang, Mams. Perkenalkan, saya Dr. Indah Lestarini. Saya Dr. IGD Rizka Muhaya, selaku host yang akan membantu dalam acara bincang-bincang Moms Talk pada siang ini. Telah hadir juga bersama kita narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, dokter spesialis obstetri ginekologi UDRCA Muhaya, yaitu Dr. Yoza Firdaus, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis konsultan fertilitas. Selamat siang, Dok. Selamat siang, ya. Ya, Dok ya. Siang ini kita akan membahas nih, Dok, topik yang sangat menarik. Mengapa saya bilang menarik, Dok? Karena memang topik ini sering ditanya sama pasien-pasien, Dok. Topik yang kita bahas pada siang ini mengenai seputaran tumor ginekologi dan mitos tentang pijat perut tradisional saat hamil untuk mereposisi bayi. Sangat menarik ya, Dok ya. Mungkin ini, Dok, dokter, masyarakat, mungkin pasien, mams-mams juga pengen tahu apa sih yang dimaksud tumor ginekologi, Dok? Ya, tumor ginekologi itu ya, jadi yang harus kita pahami dulu adalah organ reproduksi ya, atau yang di sini dalam keilmuannya disebut ginekologi ya, di mana itu terdapat adanya saluran ovarium, ada ovarium atau indung telur, ada rahim itu sendiri, bergerak lagi ke bawah itu menuju leher rahim, vagina, dan bagian keluarnya. Jadi tumor saluran reproduksi itu adalah tumor yang tumbuh pada bagian-bagian yang saya sebutkan tadi, sehingga bisa mempengaruhi fungsi dan menimbulkan gangguan pada fungsi dari organ tersebut. Seperti itu. Mungkin kalau yang banyak terdengar itu yang paling ini ya, paling awam untuk diketahui oleh banyak orang itu ya, seperti di daerah serviks, di mana itu disebut kanker serviks ya. Nah, terus ada lagi miom, paling famous tuh miom ya. Ada lagi yang disebut namanya kista. Kista sendiri terdiri dari bermacam-macam, seperti itu ya. Oh iya, Dok ya, memang banyak ya yang sering terjadi pada tumor-tumor ginekologi, Dok ya. Kira-kira apa sih, Dok, penyebab yang sering menyebabkan terjadinya tumor-tumor ini supaya moms tuh pada aware gitu, Dok? Oke, ya, jadi mungkin yang kalau kita bicarakan di sini adalah, jadi kalau selain itu adalah tumor pada daerah serviks atau yang disebut kanker serviks, itu memang penyebabnya itu sendiri sih masih belum diketahui untuk penyebab pastinya itu sendiri ya. Memang ada yang terkait dengan masalah gen ataupun kromosom seperti itu ya. Tapi banyak dicetuskan oleh lifestyle gitu ya. Lifestyle-nya sendiri banyak dicetuskan. Jadi kata orang, aduh nanti jangan makan micin, jangan makan mie goreng, segala macam yang berpengawet, segala macam. Ya, ada benarnya, tapi itu bukan penyebab, tapi lebih kepada pencetus. Kalau terakumulasi terus-terusan seperti makan yang berpengawet atau segala macam, ada zat warna segala macam kayak gitu, yang memang bisa mencetuskan atau dia jadi terinduksi untuk muncul hal tersebut. Nah, tapi kalau yang tadi ada sering disebut dengan kanker serviks, itu tumor pada leher rahim, itu memang disebabkan oleh virus yang kita sering sebut adalah HPV ya, Human Papilloma Virus. Nah, seperti itu sih. Jadi multifaktorial gitu, Dok ya? Ya, dari tentu genetik saja. sama faktor-faktor lifestyle, Dok ya? Terus kalau misalkan nih, Dok, para moms tuh pengen tahu gimana sih kalau kita screening yang baik untuk kita tahu nih, misalnya apa yang kita harus lakukan supaya kita tahu nih ada something nggak atau ada pencetus nggak kira-kira ke arah tumor di tubuh kita gitu, Dok? Ya, jadi sebenarnya yang perlu dilakukan oleh seorang wanita dengan reproduksi pada usia reproduksi itu adalah pemeriksaan berkala, tentu saja ya. Pertama kali adalah tentu saja kalau tidak mengalami gangguan ya, kalau tidak mengalami gangguan, tidak ada keluhan segala macam, lancar pada porsinya segala macam ya, sebelum menikah ada namanya premarital. Nah, sebaiknya diperiksakan, dilihat apakah memang ada gangguan atau segala macam gitu. Nah, kalau tidak ada gangguan lagi, kalau si memang sudah dalam menikah tersebut, kalau
uh, dia paling tidak memeriksakan kandungannya itu 1 tahun 1 kali, gitu. Paling tidak dia harus USG dan pap smear pada wanita menikah, ya. Nah, jadi pap smear dan USG gitu 1 tahun, walaupun tidak ada keluhan di saat itu. Nah, kalau misalnya ada gangguan, ya memang bisa dimulai dari pada saat masuk masa puber. Dilihat misalnya 15 tahun kok belum haid, nah dilihat lagi seperti itu. Atau haidnya jadi tambah banyak, ya orangnya sudah haid, nah tambah banyak, sakit, nah sebaiknya diperiksakan. Kalau masuk lagi pada usia pernikahan kok belum punya anak, diperiksa. 1 tahun belum punya anak, lebih baik diperiksakan. Terkait fluid ginekologi, ya memang sebaiknya diperiksakan berkala, paling tidak 1 tahun 1 kali. Seperti itu, ya. Memang harus di screening ya dok ya? Ya, makanya namanya screening ya, gitu. Walaupun tidak ada keluhan. Ya, sekalian untuk tahu dok ya, kapan sih tanda bahaya dalam tubuh kita gitu dok. Iya, soalnya kalau memang sudah ada keluhan, terutama kalau kita bicara mengenai kanker leher rahim, itu biasanya memang sudah sulit untuk ditindaklanjuti. Memang perlu pengobatan yang ekstra, dan panjang juga pengobatannya, ya. Panjang dok ya. Mungkin para moms tuh juga sering bertanya, dok bisa nggak dok sembuh atau hanya dengan obat-obatan atau harus melakukan tindakan operatif kalau sudah terkena suatu tumor ginekologi gitu dok? Ya bisa saja melalui dengan tindakan-tindakan dengan medisinalis ya, atau hanya harus diperhatikan saja apakah ada perkembangan dan sebagian besar itu bahwa penyakit-penyakit ataupun gangguan pada saluran reproduksi itu memang 60% bisa diperkirakan bahwa akan cure, akan membaik dengan perubahan lifestyle. Seperti memang hanya misalnya kita bicara tentang PCOS yang tentang endometriosis gitu, seperti dengan berolahraga, menurunkan berat badan, makan makanan sehat, itu biasanya memberikan efek baik terhadap gangguan-gangguan pada saluran reproduksi seperti itu. Jadi memang lifestyle tuh berpengaruh besar dok ya? Sangat-sangat berpengaruh besar. Karena kan kita nggak tahu tumor ini kapan sih mau menyerang kapan siapa aja kita nggak tahu dok ya? Benar banget. Jadi perlu screening dan lifestyle yang baik untuk mencegahnya dok ya. Kemudian kalau ada tuh dok, moms pernah bertanya, bisa nggak sih dengan obat-obatan saja atau dengan pernah ramuan-ramuan tradisional? Kita kan masyarakat sini masih sering percaya gitu dok sama tradisional gitu. Obat-obatannya ini obat-obatan tradisional maksudnya. Ya kalau dalam kalau dalam dunia kedokteran itu sendiri sih memang ada namanya fitofarmaka ya. Memang yang dipercaya untuk ada tanaman-tanaman tertentu yang bisa berefek menimbulkan efek baik terhadap suatu penyakit apa segala macam. Memang kalau sudah secara evidence based dibuktikan ya tidak ada salahnya. Memang ada. Cuman ya memang yang paling banyak yang ini adalah dari pihak-pihak yang kita tidak tahu asal usulnya seperti itu ya. Dari misalnya ada bapak B, ibu ini, eyang itu kayak gitu ya. Maksudnya dengan yang paling banyak terjadi mungkin bukan efek langsung buruk ya terhadap hal tersebut, tetapi dikarenakan mengkonsumsi ramuan-ramuan tersebut pengobatan yang bersifat yang bersifat medisin yang dari dokter segala macam ditinggalkan, sehingga proses dari penyakit tersebut berkelanjutan. Misalnya dia punya miom, tadinya mungkin kecil 2 cm, tidak mengganggu segala macam, tapi karena ketakutan yang berlebihan dia pergi ke pihak tertentu untuk menjalani pengobatan misalnya alternatif dengan diurut-urut segala macam, sehingga miomnya terbiarkan gitu loh, sehingga waktu kembali lagi untuk diobati sudah masuk pada stage tertentu yang kita juga sudah sulit untuk menanganinya. Jadi ya
bisa dikatakan pengabaian lah, pengabaian dari penyakit tersebut gitu loh. Memang kan sudah ada penelitian bahwa ya sifat yang alternatif itu sendiri memberikan endorfin ekstra. Biasanya jadi seneng, jadi ini apa segala macam, lebih percaya lah ya, lebih percaya dengan mungkin ya orang pintar lebih berwibawa daripada dokter ya. Jadi sering menimbulkan asumsi-asumsi yang menimbulkan seperti sehat, sugestif gitu, yang sehat gitu loh pada seorang pasien seperti itu. Intinya kalau ada sudah terjadi sesuatu dalam tubuh kita, baiknya langsung dikonsultasikan ke ahlinya dok ya. Ya, kalau saya sih lebih senang ya kalau memang ibunya punya kepercayaan pada suatu tertentu ya silakan saja kalau memang mau, tapi tetap pengobatan medisnya jangan ditinggalkan seperti itu. Jadi ya apa salahnya dua-dua seperti itu. Satu lagi nih dok, yang paling sering tanyain moms dok, masalah kalau udah kena tumor ginekologi nih dok, bisa nggak sih dok, masih bisa nggak chance buat hamil gitu dok? Ya tentu saja bisa. Nah, tumor ginekologi ini adalah salah satu penyebab dari munculnya adanya ketidaksuburan di sini ya. Entah itu paling sering adalah dari distorsi anatomi namanya. Jadi anatominya itu sendiri berubah. Ya, mestinya jalannya lurus, ini jalannya jadi berkelok-kelok atau jalannya tertutup sama sekali. Jadi ada distorsi anatomis. Distorsi anatomis inilah yang harus kita perbaiki. Nah, biasanya bila kita misalnya ada tumor di situ, misalnya ada tumor, misalnya miom lah kita katakan, seorang wanita mengalami miom di situ, belum punya anak juga, ada keluhan segala macam. Kita ambil miomnya, resolve. Pasiennya pun akan mendapatkan manfaat dari situ ya, mungkin gejala yang selama ini dia rasakan hilang, dan juga biasanya sih kita tidak memerlukan suatu teknik tertentu yang seperti apa gitu untuk bisa hamil. Biasanya dia akan hamil sendiri karena kenapa? Masalahnya sudah diatasi, masalah yang menyebabkan dia tidak bisa hamil itu sudah diatasi seperti itu. Artinya masih punya kesempatan hamil dok ya? Ya besar sekali. Kalau pokoknya diatasi masalahnya, maka outcome-nya pun akan seperti yang diinginkan seperti itu. Baik-baik lagi harus konsultasi ke ahlinya dok ya? Ya benar sekali. Jadi untuk bisa masih peluang hamil tuh ya tetap ada gitu dok ya. Kemudian dok, ya menarik sekali sih dok masalah tumor ginekologi ini kan. Kemudian ada topik lain dok yang nggak kalah seru nih, yang sering terjadi dok. Sering banget moms atau pasien datang tuh tanya tentang mitos tentang pijat dok. Apalagi yang sering dipercaya oleh masyarakat awam sekarang ini. Dari dulu sih sampai sekarang masih. Kalau posisi bayi itu bisa diubah dengan dipijat-pijat gitu dok. Itu gimana dok menurut dokter? Ya kalau pijat, terutama pada perut ya. Pada perut ya sebenarnya bukan hanya pada wanita hamil, pada wanita yang tidak hamil pun sebaiknya tidak kayak gitulah. Pijat itu ya karena kenapa? Karena kalau di dalam perut itu tidak ada jaringan penyangga ataupun jaringan pelindung untuk untuk melindungi organ-organ di dalam abdomen atau dalam perut. Misalnya kita pijat tangan, ataupun sekalipun pijat kepala lah, pijat kepala di situ ada tulang tengkorak, ya, ada kulit yang melindungi gitu loh dari istilahnya trauma langsung. Trauma langsung itu kontak langsung antara tenaga dari sang pemijat dengan organ-organ yang di dalam perut itu sendiri. Ya seperti yang kita ketahui, kita ke yang tidak hamil dulu lah, yang sebagai yang paling simpel ya. Di situ ada pembuluh darah kecil. Ya, mungkin di situ ada tumornya, ada ini apa segala macam. Dia langsung mendapatkan force atau tenaga dari dari pemijat sehingga bisa menyebabkan dari mikrotrauma sampai makrotrauma. Nah, dari trauma yang sifatnya mikro sampai yang besar seperti itu mungkin terjadi pecahnya pembuluh darah ya, karena langsung organ yang atau pecah, ada tumor situ pecah apa segala macam seperti itu ya. Nah, sehingga menimbulkan pada perlengketan. Nah, perlengketan menimbulkan apa? Nyeri menimbulkan dari selain perlengketan apa? Ya distorsi anatomi tadi. Ya mungkin dia tadinya tidak ada gangguan apa-apa, cuma nyeri sakit-sakit aja, cuman karena dipecahkan, diiniin apa segala macam, ada perlengketan di situ jadi nggak bisa hamil. Nah, lebih lagi bila ada bayi yang di situ.
Bila ada bayi di situ, jangan lupa di situ selain ada bayi juga ada plasenta gitu ya. Jadi kalau ada urut di situ, langsung tenaga dari dari pemijat langsung mengenai dari rahim pasien. Dari rahim pasien di situ juga bisa menyebabkan menimbulkan kontraksi. Mungkin dia kalau di 39 minggu aja nggak apa-apa. Tapi kalau dia misalnya di usia-usia masih 6 bulan, 7 bulan gitu, ibunya mau ngelahirin ya anaknya belum siap gitu ya. Tapi di 9 bulan pun gimana? Ya nggak boleh juga karena apa? Ada plasenta di situ. Ada plasenta di situ. Kalau kita merangsang untuk terjadinya lepas plasenta, ya langsung terputus antara bayi sama ibunya. Nah, yang menyebabkan yang sering sekali yang terjadi adalah kematian janin dalam rahim. Ya, udah 9 bulan, udah ini baru habis kemarin diurut dok. Ternyata nggak ada lagi denyut jantungnya, padahal ibunya masuk pada usia 9 bulan. Kan sayang sekali hal yang seperti itu. Jadi ya sebaiknya memang kalau mau urut punggung, tangan, kaki monggo. Tapi kalau udah langsung berpengaruh, karena di perut itu sendiri tidak ada jaringan pelindung. Jadi langsung organ yang terkena di situ, organ dalam perut ya. Jadi kalau untuk sekedar relaksasi nggak apa-apa dok ya? Nggak apa-apa, ya, karena tujuan dari pijat itu sendiri adalah dimanapun itu adalah relaksasi, pelemasan di situ. Nah, supaya bukannya memperbaiki struktur. Dalam pijat apapun tidak ada yang namanya memperbaiki, tapi relaksasi dan pelemasan supaya dia memang aliran darahnya itu dibuat ototnya dibuat lebih lemas, lebih aliran darahnya lebih teratur, lebih ini segala macam. Tapi tidak ada merubah struktur ototnya harus ke sini, ininya harus ke sini, tidak boleh yang seperti itu saya rasa ya. Walaupun mungkin untuk dokter ortopedi lebih tahu kalau untuk itunya segala macam. Tapi kalau di bidang ini sendiri ya memang tidak boleh. Jadi Mams untuk pijat untuk mereposisi bayi itu sebenarnya tidak sarankan ya Mams. Kalau sekedar hanya untuk relaksasi nggak apa-apa dok ya. Ya jangan di bagian perut. Jangan di bagian perut. Karena banyak sekali resiko dok ya. Kemudian ada juga dok yang mitos atau fakta yang sering berkembang, benar nggak sih dok pijat itu membantu untuk melahirkan supaya normal? Biasanya kan pasien tuh Mams tuh banyak sudah trimester ketiga pijat-pijat, kata tukang urutnya ini nih mempermudah untuk lahir normal nih kalau dipijat. Itu mitos ya kalau ya itu pasti mitos, pasti gitu loh. Cuman kan memang para Mams pasti tahu ya kalau memang sudah dengan kehamilan 9 bulan di mana badannya sudah berubah bentuk seperti itulah ya, membawa perut segitu besarnya kayak gitu ya. Dia pinggangnya juga ini seperti apa ya, mungkin kalau untuk itu diperbolehkan ya supaya lebih bergeraknya lebih enak, ininya lebih enak segala macam. Makanya kan kalau salah satu teknik persalinan itu adalah ayahnya biasanya disuruh pijetin punggung ibunya, ya kan? Iya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk terjadi bonding di situ, ya, terjadi bonding satu. Nah, nomor 2 juga agar ibunya lebih rileks, lebih santai seperti itu. Dianjurkan untuk tapi malah kalau pada persalinan bapaknya disuruh mijet di situ loh. Punggung biasanya kan disuruh pijetin supaya memang ibunya lebih bersemangat untuk bisa melalui persalinannya tersebut. Dari segi psikologis juga untuk mensupport ibunya seperti supaya mempermudah dok ya. Jadi memang masalah urut ini nggak ada habisnya gitu dok pijat dok ya. Masyarakat karena kan masih sering banget percaya, bagi masyarakat kalau sudah masuk itu misalkan yang kurang pengetahuannya selalu percaya sama pijit-memijit gitu dok ya. Jadi kita harusnya lebih aware Mams, kita harus konsultasi apapun yang terjadi dalam kehamilan kita, sebaiknya kita harus konsultasi kepada ahlinya, pada dokter spesialis obstetrik ginekologi, dan tidak disarankan untuk memijat-mijat untuk merubah pada posisi bayi di dalam kandungan karena itu berbahaya ya Mams ya dok ya.
Kemudian nih dok, ada pertanyaan juga dari netizen dok. Oh ini masalah turun peranakan. Ya. Itu gimana sih dok? Kalau dari segi medis, turun peranakan itu diterapi dengan terapi pijat karena banyak sekali dalam masyarakat kita mengenal istilah turun peranakan setelah melahirkan dan bisa diselesaikan dan dituntaskan dalam tukang pijat dengan diurut-urut untuk naikin peranakan. Gimana gitu dok? Ya enggak, ya, itu sih tidak disarankan juga. Maksudnya kan itu kan pokoknya bagian di rongga abdomen, rongga perut itu jangan ada tindakan pemijatan di daerah di situ ya. Kalau untuk turun perut apa segala macam sebenarnya kalau untuk memperbaiki posisi ya tidak perlu. Kan hanya harus sabar menunggu dari rahim itu akan mengecil sendiri. Kalau dok tidak enak, ya iya, karena habis melahirkan sendiri itu rahimnya masih besar, tentu saja masih besar gitu loh. Jadi ada tidak enak di perut ya nggak apa-apa, tapi jadi ada namanya fase mobilisasi di mana penyembuhan itu sendiri setelah kala 4, setelah dia itu 1 kali, 2 kali 24 jam itu ya harus ada fase mobilisasi agar gimana? Agar kembali fisiologis, kembali pada fungsinya seperti itu. Kalau rahim ya tunggulah sampai 40 hari dia memang mengecil pada porsinya sendiri. Jadi tidak perlu diurut-urut, dan pada rahim itu sendiri dia sudah ada penggantung di situ. Dia sudah ada jaringan pengikat yang di situ yang berfungsi secara baik kayak gitu. Asalkan memang turun peranakan. Ya, mungkin kita bicara tentang prolaps ya. Prolaps. Nah, tapi itu butuh force yang sangat kuat gitu loh. Misalnya wanita yang melahirkan ada glande parah gitu loh, glande multipara gitu. Udah 10 kali melahirkan, kerjaannya juga mungkin kuli panggul pasar baru bisa turun. Tapi kalau ya wanita-wanita sekarang 2-3 ngelahirin secara normal, kerjaannya juga mungkin ibunya ke mall aja kayak gitu ya, nggak akan sampai sebegitunya lah, seperti karena memang dia punya jaringan ikat yang sudah sangat kuat seperti itu. Jadi nggak perlu lah diurut-urut dalam perut gitu apa sekarang. Tapi kalau misalnya di belakang pada daerah bokong apa segala macam monggo silakan. Cuman kalau di daerah abdomen di mana dia tidak ada lapisan pelindungnya, hanyalah bagian otot saja gitu. Walaupun ibunya fitnessan apa segala macam, itu akan langsung mengenai organ-organ di dalam perut. Di situ ada ginjal, di situ ada, walaupun ginjal dia agak di area belakangnya ada usus gitu, ada rahimnya juga apa segala macam di situ. Jadi itu. Memang sebenarnya tubuh kita sudah punya mekanisme sendiri dok ya, untuk mengembalikan sesuatu yang sudah dengarkan tadi kembali ke semula, walaupun semua butuh waktu dok ya. Butuh waktu aja. Dan itu nggak lama gitu. Jadi para moms memang baiknya tidak melakukan urut-urut pijat-pijat tradisional, baik untuk merubah posisi, baik untuk merangsang agar bisa lahir normal, ataupun dalam keadaan kondisi yang dikatakan turun peranakan. Mungkin turun peranakan maksud orang nih habis melahirkan ya rasa tidak enak yang ada pada bagian perut bawah, itu sih sebenarnya. Tapi kan itu kan rasa tidak enak aja ya, lebih kontraksinya dok ya, makanya bukan yang memang prolaps dalam bahasa medis tuh dok ya. Iya. Ini bermanfaat sekali dok ya, topik yang kita bahas pada Moms Talk siang ini. Dengan topik ini kita harapkan para moms di rumah, pada masyarakat lebih aware dok ya, seputar masalah kesehatan, terutama masalah tumor ginekologi. Dari tadi yang masalah screeningnya dok ya, masalah lifestyle yang harus kita lakuin untuk mendukung kita untuk tubuh kita supaya sehat dok ya. Jadi kan agar mencegah dari terjadinya tumor-tumor ginekologi dok ya. Kemudian masalah juga mitos pijat urut ini berarti memang tidak benar dan tidak disarankan secara kesehatan dok ya? Ya, benar. Baiknya memang segala hal yang berhubungan dengan kesehatan dikonsultasikan ke ahlinya dok ya. Kalau hamil kan konsultasikan kepada dokter spesialis kandungan dok ya. Jadi tidak membahayakan baik dari ibu maupun dari anaknya dok ya.
Saya rasa topik ini sangat menarik dan semoga bermanfaat. Ada lagi dok masukan yang mau disampaikan pada moms semua supaya baik. Mungkin untuk moms ya terkait dengan topik yang hari ini, yaitu maksudnya untuk lebih, walaupun tidak ada keluhan ya, tadi yang seperti saya bilang adalah screening tiap bulan, tiap 1 tahun sekali paling tidak harus pap smear, harus USG, atau paling tidak ya IVA lah ke puskesmas 1 tahun 1 kali. Nah, jangan lupa juga mungkin bila ada mau vaksin kanker leher rahim boleh nanti sudah dijalan, sekarang juga lagi digalakan ya. Sekarang pemerintah lagi menggalakkan juga untuk bisa vaksin HPV pada anak-anak mulai dari umur 9 tahun. Nah, ya dari situ sudah mulai digalakan untuk bisa menerima vaksin. Kalau nggak salah saya 2 kali kalau untuk anak-anak yang belum menikah, seperti itu, agar memang Indonesia ini generasinya terlindungi dari kanker leher rahim seperti itu. Karena sekarang saya rasa untuk kanker leher rahim juga sudah masuk pada kanker nomor 1 saya rasa, selain kanker payudara. Kalau kemarin masih nomor 2 itu, mungkin sekarang udah sama mungkin untuk kanker leher rahim dengan kanker payudara tuh udah masuk pada rasio yang sama saat ini. Jadi makanya jangan jangan sungkan untuk memeriksakan kandungannya, jangan tunggu ada keluhan dulu ya. Nah, sebaiknya harus langsung periksakan, paling tidak berkala seperti itu ya. Itu aja. Penting sekali dok ya. Demikian moms bincang-bincang kita pada kesempatan ini dengan topik yang sangat menarik dengan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Semoga memberi manfaat bagi kita semua, terutama moms semua dan masyarakat kita semua, masyarakat Indonesia dan masyarakat Bangka Belitung. Terima kasih dokter atas topik yang sangat menarik dan pemberian wawasan terhadap moms semua. Terima kasih atas perhatian moms semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat siang. Terima kasih dok. Terima kasih.